Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia ya. Kali ini saya mau ngobrol sama kalian tentang sesuatu yang mungkin sering kita alami, yaitu rasa malas. Rasa malas itu bisa muncul kapan saja, di mana saja dan pada siapa saja. Bisa jadi kita malas bangun pagi, malas belajar, malas kerja, malas olahraga, malas bersih-bersih, atau malas melakukan hal-hal yang penting dan bermanfaat bagi kita. Nah, rasa malas ini sebenarnya bisa berdampak buruk bagi kita loh. Karena rasa malas bisa membuat kita menunda-nunda pekerjaan, menurunkan kualitas hasil kerja, mengurangi produktivitas, menghambat pencapaian tujuan, dan bahkan merusak kesehatan fisik dan mental kita. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa malas ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk memotivasi diri kita agar bertindak sekarang dan tidak menyerah pada rasa malas? Nah, di video ini saya akan berbagi dengan kalian beberapa tips dan trik yang bisa kalian coba untuk mengalahkan rasa malas dan menjadi lebih bersemangat, berenergi, dan beraksi. Yuk simak video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Tips pertama yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa malas adalah menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan ini bisa berupa apa saja yang ingin kalian capai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, kalian ingin lulus ujian dengan nilai bagus, kalian ingin naik jabatan di kantor, kalian ingin menurunkan berat badan, atau kalian ingin memulai bisnis sendiri. Tujuan ini harus jelas dan spesifik, artinya kalian harus tahu apa yang kalian inginkan, kapan kalian ingin mencapainya, dan bagaimana kalian akan mencapainya. Jangan sampai tujuan kalian terlalu umum, kabur, atau tidak realistis. Misalnya, jangan cuma bilang, saya ingin sukses, tapi harus lebih detail seperti, saya ingin sukses menjadi content creator sukses yang di tahun 2024. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, kalian akan memiliki arah dan fokus yang lebih baik, dan kalian akan lebih termotivasi untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Kalian juga akan lebih mudah mengukur kemajuan dan hasil kalian dan merayakan setiap pencapaian yang kalian dapatkan. Tips kedua yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa malas adalah membagi tujuan menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dan terukur. Langkah-langkah ini adalah tindakan-tindakan konkret yang harus kalian lakukan untuk mencapai tujuan kalian. Misalnya, jika tujuan kalian adalah menurunkan berat badan 10 kg dalam 3 bulan, maka langkah-langkahnya bisa berupa sehat dan seimbang dengan mengurangi karbohidrat, gula, dan lemak, dan meningkatkan protein, sayur, dan buah. Berolahraga secara rutin, minimal 3 kali seminggu, dengan durasi minimal 30 menit per sesi, dan melakukan variasi olahraga seperti lari, senam, yoga, atau angkat beban. Minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas per hari, dan menghindari minuman bersoda, beralkohol, atau manis-manis. Tidur yang cukup, minimal 7 jam per malam, dan menjaga kualitas tidur dengan menghindari gadget, cahaya, atau suara yang mengganggu. Dengan membagi tujuan menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dan terukur, kalian akan merasa lebih ringan dan tidak terbebani dengan tujuan yang besar dan jauh. Kalian juga akan lebih mudah mengatur waktu dan sumber daya kalian, dan lebih disiplin dalam menjalankan langkah-langkah tersebut. Kalian juga akan lebih sering merasakan kepuasan dan kebanggaan ketika kalian berhasil menyelesaikan setiap langkah yang kalian rencanakan. Tips ketiga yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa malas adalah menghilangkan gangguan dan distraksi yang bisa mengalihkan perhatian kalian. Gangguan dan distraksi ini bisa berupa apa saja yang bisa membuat kalian tergoda untuk bermalas-malasan, seperti handphone, televisi, game, sosial media, teman, atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan tujuan kalian. Kalian harus bisa mengendalikan diri kalian untuk tidak terpengaruh oleh gangguan dan distraksi ini, dan fokus pada apa yang kalian kerjakan. Caranya adalah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk kalian bekerja, seperti menyediakan tempat kerja yang bersih, rapi,
dan tertata, dengan peralatan yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Menjauhkan diri dari sumber gangguan dan distraksi, seperti mematikan handphone, televisi atau game, atau menaruhnya di tempat yang tidak terlihat atau terdengar. Menginformasikan kepada orang-orang di sekitar kalian, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, bahwa kalian sedang sibuk dan tidak ingin diganggu, kecuali ada hal yang penting atau mendesak. Menetapkan waktu khusus untuk bekerja, dan waktu khusus untuk beristirahat atau bersantai, dan tidak mencampur adukkan keduanya. Dengan menghilangkan gangguan dan distraksi yang bisa mengalihkan perhatian kalian, kalian akan lebih konsentrasi dan efektif dalam mengerjakan pekerjaan kalian, dan kalian akan lebih cepat dan mudah menyelesaikannya. Kalian juga akan lebih menghargai waktu kalian dan tidak membuang-buangnya untuk hal-hal yang tidak penting atau bermanfaat. Tips keempat yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa malas adalah mencari inspirasi dan motivasi dari orang-orang yang berhasil mencapai tujuan yang sama atau serupa dengan kalian. Orang-orang ini bisa berupa tokoh-tokoh terkenal, idola, mentor, guru, atau orang-orang di sekitar kalian yang kalian kagumi atau hormati. Bisa belajar dari pengalaman, kisah, tips, atau saran yang mereka bagikan, baik melalui buku, artikel, video, podcast, seminar, workshop, atau media lainnya. Kalian juga bisa berinteraksi langsung dengan mereka jika memungkinkan, dengan bertanya, berkonsultasi, atau minta bantuan kepada mereka. Dengan mencari inspirasi dan motivasi dari orang-orang yang berhasil mencapai tujuan yang sama atau serupa dengan kalian, kalian akan merasa lebih termotivasi dan termasuk untuk mengikuti jejak mereka, dan kalian akan lebih percaya diri dan optimis bahwa kalian juga bisa mencapai tujuan kalian. Kalian juga akan mendapatkan wawasan, ilmu, atau keterampilan baru yang bisa kalian terapkan dalam mencapai tujuan kalian. Tips kelima yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa malas adalah menghadapi rasa takut, ragu, atau khawatir yang mungkin menghantui kalian. Rasa takut, ragu, atau khawatir ini bisa berupa apa saja yang bisa membuat kalian merasa tidak yakin, tidak siap, atau tidak mampu untuk mencapai tujuan kalian, seperti takut gagal, ragu dengan kemampuan diri, atau khawatir dengan resiko atau konsekuensi yang mungkin terjadi. Rasa takut, ragu, atau khawatir ini sebenarnya adalah hal yang wajar dan manusiawi, tapi jika dibiarkan terus-menerus bisa membuat kita malas untuk bergerak dan berubah. Kita bisa terjebak dalam zona nyaman yang stagnan dan tidak mau mengambil risiko atau tantangan yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Jadi, bagaimana cara menghadapi rasa takut, ragu, atau khawatir ini? Caranya adalah dengan mengubah mindset atau pola pikir kita. Kita harus bisa memandang rasa takut, ragu, atau khawatir ini sebagai hal yang positif, bukan negatif. Kita harus bisa menganggapnya sebagai peluang, bukan hambatan. Kita harus bisa menjadikannya sebagai dorongan, bukan penghalang. Misalnya, jika kita takut gagal, kita harus bisa berpikir bahwa gagal itu adalah bagian dari proses belajar dan bukan akhir dari segalanya. Kita harus bisa belajar dari kesalahan atau kegagalan kita dan tidak mengulanginya lagi. Kita harus bisa bangkit dan mencoba lagi dengan lebih baik dan lebih cerdas. Jika kita ragu dengan kemampuan diri, kita harus bisa berpikir bahwa kita memiliki potensi dan bakat yang luar biasa, dan kita bisa mengembangkannya dengan terus belajar dan berlatih. Kita harus bisa percaya diri dan menghargai diri sendiri, dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus bisa menunjukkan apa yang kita bisa, dan tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Jika kita khawatir dengan resiko atau konsekuensi yang mungkin terjadi, kita harus bisa berpikir bahwa resiko atau konsekuensi itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari atau prediksi, dan kita harus siap menghadapinya. Kita harus bisa berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atasnya, dan tidak menyesali atau menyalahkan diri sendiri. Kita harus bisa menyesuaikan diri dan menyelesaikan masalah yang muncul dan tidak menyerah atau mengeluh. Dengan mengubah mindset atau pola pikir kita, kita akan merasa lebih berani,
lebih yakin dan lebih siap untuk mencapai tujuan kita, dan kita tidak akan malas untuk bergerak dan berubah. Kita akan lebih optimis dan positif dalam melihat segala sesuatu, dan kita tidak akan mudah putus asa atau menyerah. Nah, itulah beberapa tips dan trik yang bisa kalian coba untuk mengatasi rasa malas dan menjadi lebih bersemangat, berenergi, dan beraksi. Semoga tips dan trik ini bermanfaat dan bisa membantu kalian mencapai tujuan kalian. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif, bersikap proaktif, dan bertindak produktif ya. Karena rasa malas itu bisa kita kalahkan dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sukses. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Jika kalian punya pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat sukses!